Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Heruji. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6 kelas C. Nah, seperti biasa, di sini saya ingin membuat tugas mingguan, yaitu learning journal mata kuliah public speaking. Ya, berarti ini learning journal yang ke-10. Seperti biasa, di setiap minggu-minggunya kesempatan untuk 3 mahasiswa untuk mempraktekkan public speakingnya. Public speaker yang pertama itu dia membahas tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, public speaker yang kedua membahas tentang bijak untuk menggunakan layar handphone. Nah, public speaker yang selanjutnya itu membahas apa ya? Saya lupa. Jadi langsung ke materinya, kelompok 1 yang mana judulnya itu persiapan mental pengetahuan, performa bahasa verbal dan nonverbal, simbolik dan penampilan pada public speaking. Nah, yang pertama persiapan mental pengetahuan, yang mana persiapan mental ini salah satu kunci untuk menjaga ketenangan kita, fokusnya kita, kepercayaan diri ketika kita melakukan public speaker di halayak, di depan banyak orang. Nah, tanpa persiapan mental, si pembicara ini atau public speakernya bisa mengalami kesulitan dalam menyampaikan pesan atau materi, bisa juga kehilangan fokus, bahkan bisa merasa cemas. Nah, pemilihan topik menjadi salah satu langkah penting dalam berbicara di depan umum, di banyak orang. Nah, topiknya itu harus yang relevan, yang menarik, sesuai dengan tujuan para audiensnya. Nah, lalu penentuan topik yang tepat dilakukan dengan memahami minat dan keahlian si pembicara. Nah, lalu juga kita harus mengenal audiens, mengumpulkan informasi, serta menyesuaikan pesan secara kritis. Nah, setelah kita mencari seluruhnya itu, kita menyusun ide yang terstruktur, menggunakan transisinya yang tepat, dan membawa garis besar materi ketika kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada performa bahasa verbal dan nonverbal. Nah, yang mana di sini yang pertama, penggunaan kata, pemilihan diksi, penyusunan kalimat dan kemampuan menyampaikan ide. Nah, yang kedua, teknik penyampaian pesan berfokus pada penggunaan vokal. Nah, yang kedua ini, jadi ketika kita ingin menyampaikan pesan atau materi, di sini kita menggunakan vokal atau suara yang jelas, yang tegas, supaya para audiensnya tertarik kepada kita. Nah, lalu yang ketiga itu penguasaan vokal yang baik, membantu komunikasi kita menjadi lebih efektif. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang keempat, kemampuan vokal dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Nah, selanjutnya di sini ada komunikasi nonverbal, yang mana ada body language atau bahasa tubuh, kontak mata atau eye contact, ekspresi wajah atau facial expression, dan intonasi, yang mana ketika kita ingin berbicara di depan halayak, bahasa tubuh atau body language kita itu atau gestur kita harus mainkan juga, kita harus gerak-gerak. Nah, tak hanya itu, kita juga harus melakukan kontak mata. Jadi tidak hanya di satu sisi, kita harus melihat sisi kiri, sisi kanan, sisi tengah kita. Nah, ekspresi wajahnya juga kita harus selalu tersenyum, selalu terlihat bahagialah. Jadi para audiens itu tidak mengira kita sedang mengalami banyak masalah. Kalau misalkan ekspresi kita selalu
bahagia, senyum gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada intonasi suara. Jadi di sini kita harus intonasinya yang cukup tinggi, sedang atau pelan, itu gimana situasi. Nah, selanjutnya ada simbolik dan penampilan. Yang pertama pakaian, yang kedua posisi, yang ketiga gestur, yang keempat mata, dan yang kelima wajah. Nah, selain kita menyiapkan materi, mencari informasi audiens segala macam, nah di sini juga kita membutuhkan yang namanya pakaian. Ketika kita ingin berbicara di depan halayak, kita harus berpakaian yang rapi, bersih. Nah, tak perlu yang mahal-mahal lah. Yang penting kita rapi, bersih, seperti layaknya orang-orang yang sudah terkenal gitu ya. Orang-orang yang public speakingnya sudah bagus. Nah, yang kedua itu posisi. Jadi di sini berdiri tegak dengan tumpuan kaki seimbang. Jadi jangan loyo-loyo gitu. Nah, yang selanjutnya itu gestur. Jadi kita harus memainkan gestur tangan ketika menyampaikan pesan supaya gerakan tubuh kita itu rileks. Nah, mata, tatap audiens sisi kiri, tengah, dan kanan. Nah, ini sudah jelaskan tadi. Dan wajah, berikan senyuman agar audiens merasa nyaman. Nah, simbolik dalam public speaking. Nah, di sini meliputi penggunaan bahasa, intonasi, gestur, ekspresi, dan kontak mata untuk memperkuat pesan. Nah, ini juga sudah disampaikan tadi sebelumnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.